Coba bayangin sebuah berangkas rahasia tempat kalian nyimpen seluruh kehidupan kalian. Pesan pribadi, foto-foto, password M-banking, sampai riwayat lokasi kemana aja kalian pergi tiap harinya. Nah, sekarang bayangin kalau ada seseorang yang bisa menyusup ke berangkas itu tanpa kalian sadari sama sekali. Dalam analisis kita kali ini, kita bakal membedah sebuah laporan keamanan siber yang ngebahas soal intrusi seluler. Spesifiknya, gimana sih caranya ponsel Android itu diretas? Kita bakal lihat langsung anatomi dari ancaman ini murni berdasarkan data teknis dari para pakar keamanan. Ini emang realitas yang lumayan bikin merinding. Pertanyaannya, apakah ponsel pintar kalian lagi disadap saat ini? Perangkat yang mungkin lagi kalian pegang sekarang, yang selalu ada di kantong atau di sebelah bantal pas kalian tidur, bisa jadi udah disusupi tanpa ngasih tanda-tanda apapun. Tujuan kita bahas ini bukan buat bikin kalian parno ya, tapi kita mau ngasih gambaran nyata tentang gimana kerentanan ini bekerja, supaya kita semua tahu persis apa yang lagi kita hadapi. Oke, masuk ke bagian pertama, anatomi virus Trojan. Buat paham gimana ponsel kalian bisa diambil alih, kita kenalan dulu nih sama tokoh jahat di balik cerita ini. Kalian pasti pernah dengarkan kisah Perang Troya. Pasukan Yunani itu nggak repot-repot mendobrak tembok kota. Mereka ngumpet di dalam patung kuda kayu raksasa yang kelihatannya kayak hadiah, dan tebak siapa yang narik patung itu masuk, penduduk kota itu sendiri. Nah, hal yang persis sama terjadi di dunia digital sekarang. Penyerang nggak lagi meretas masuk pakai cara paksa. Mereka pakai malware yang nyamar jadi sesuatu yang kelihatannya aman banget. Mungkin aplikasi center, game gratis, atau sekedar update sistem. Kita pikir kita lagi download aplikasi yang berguna, padahal aslinya kita baru aja ngebukain pintu buat mereka. Beda sama virus tradisional yang nyebar sendiri, Trojan ini butuh kita buat ngasih mereka jalan masuk. Trojan ini tuh semacam gudang senjata dengan banyak banget fungsi mematikan. Ada banking Trojans yang memang khusus ngincar dompet digital kalian, rootkit yang jago banget ngumpet di dalam sistem operasi, sampai botnet yang bisa ngubah perangkat kalian jadi pasukan zombie buat nyerang server lain. Terus ada juga backdoor yang diam-diam ngebuka jalur rahasia buat serangan lanjutan. Tapi dari semua jenis senjata ini, ada satu yang paling invasif dan paling bahaya buat pengguna ponsel. Lanjut ke bagian 2, apa itu RAT? Ini adalah ancaman spesifik yang didesain cuma buat satu tujuan utama, kontrol total. Kunci utamanya ada di kata remote alias jarak jauh. RAT atau Remote Access Trojan ini bukan cuma sekedar skrip iseng yang nyuri password terus kabur. Ini adalah perangkat lunak berbahaya yang ngasih si penyerang kendali penuh atas HP kalian dari jarak jauh. Bayangin aja, orang ini bisa lagi duduk santai di benua lain, ngopi di kafe, tapi mereka bisa ngelihat tepat ke dalam layar HP kalian, seolah-olah HP itu lagi mereka pegang sendiri. Ngeri banget kan kalau akses sedalam ini jatuh ke tangan yang salah? Terus gimana sih proses infeksi senyap ini bisa terjadi? Jawabannya simple banget. Penyerang tinggal nyisipin malware ini ke dalam sebuah file APK, yang merupakan format aplikasi standar di Android. Begitu kalian ngeklik dan nginstal file itu, boom, semuanya berubah. Nggak ada ledakan, nggak ada layar merah berkedip-kedip kayak di film hacker. Cuma dari satu klik di aplikasi yang kelihatannya normal, kalian udah masukin muatan mematikan ke dalam sistem. Di bagian 3 ini, kita bahas fitur dan cara kerja. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar setelah HP kalian tertembus? Yang bikin ancaman ini kerasa nyata adalah fitur silumannya. RAT modern itu benar-benar didesain buat jadi hantu. Begitu selesai diinstal, ikon aplikasinya itu secara harfiah hilang dari layar. Kalian nggak bakal nemuin aplikasi itu di menu utama. File APK-nya juga ukurannya kecil banget, jadi sama sekali nggak mencurigakan, dan nggak bikin memori penuh. Malware ini bakal jalan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, sembunyi di latar belakang. Dan bagian terburuknya, kalaupun kalian ngerasa ada yang aneh terus nge-restart HP, program ini bakal otomatis nyala lagi. HP kalian bakal kelihatan normal-normal aja, padahal sistemnya lagi kerja lembur buat orang lain. Dan pas mereka lagi ngumpet di kegelapan itu, ini yang mereka lakuin. Mereka bisa ngerekam suara di sekitar kalian diam-diam, mereka bisa ngebajak kamera depan dan belakang buat ambil foto kalian, mereka juga bebas ngecek riwayat telepon, baca setiap SMS rahasia, dan ngelacak lokasi kalian secara real time. Nggak cuma itu, mereka bahkan bisa narik data perangkat keras kayak nomor SIM, IP address, sampai MAC address. Jadi ini bukan lagi sekedar pencurian data biasa ya, ini bener-bener pengawasan total. Seluruh gerak-gerik fisik dan digital kalian dipantau tanpa ada indikasi apa-apa di layar. Masuk ke bagian 4, Android versus 888 Red. Buat ngelakuin semua pengawasan tadi, penyerang kan butuh alat. Mari kita lihat 2 contoh spesifik yang nunjukin seberapa cepat ancaman ini berevolusi. Di satu sisi, kita punya Android
Alat ini murni cuma buat Android dan dikendaliin pakai command prompt. Artinya, si penyerang harus lumayan jago soal teknis, ngetik barisan kode di layar hitam yang sering kalian lihat di film-film hacker jadul. Tapi, coba kita bandingin sama 888 RAT. Evolusi alat ini bener-bener nakut-nakutin. Dia bisa nerang Android, Windows, sampai Linux. Dan yang paling bahaya, dia udah punya antarmuka grafis atau GUI. Ada tombolnya, ada menunya, ada dashboard visualnya. Penjahat siber sekarang nggak perlu jadi jenius komputer atau jago ngoding, mereka cuma butuh tahu cara ngeklik tombol aja. Ini bikin siapapun jadi jauh lebih gampang buat ngelakuin kejahatan siber. Oke, bagian 5. Cara melindungi perangkat Anda. Kita udah ngebahas sisi gelapnya, sekarang waktunya kita cari tahu gimana caranya ambil balik kendali. Hal pertama yang harus kita sadari adalah, RAT ini sama sekali nggak bisa dianggap remeh. Malware ini ngasih kendali yang 100% absolut ke penyerang. Logikanya gini deh, kalau kalian tahu ada pencuri yang megang kunci master rumah kalian pasti bakal super hati-hati kan buat ngebukain pintu ke orang asing? Nah, kesadaran soal resiko setinggi ini yang harusnya ngerubah cara kita bertindak di dunia digital. Jadi, apa aja pertahanan kita? Pertama, disiplin digital. Jangan pernah asal download APK dari website nggak jelas atau ngeklik link sembarangan yang masuk ke email atau SMS kalian. Tetaplah download dari toko aplikasi yang resmi. Kedua, pasang perangkat lunak antivirus seluler yang terpercaya sebagai satpam kalian. Antivirus yang rajin diupdate tuh seringkali bisa nangkep ancaman-ancaman ini sebelum mereka sempat sembunyi. Dan langkah ketiga, ini yang paling penting kalau kalian udah terlanjur jadi korban. Langkah ketiga ini benar-benar krusial banget. Para pakar tegasin, kalau kalian curiga HP kalian udah kena RAT, kalian harus secepatnya cari bantuan profesional. Kenapa? Karena ingat, malware ini sifatnya kayak hantu. Dia jalan tanpa icon di latar belakang. Kalau kalian nekat coba hapus sendiri, infeksinya kemungkinan besar nggak bakal bersih total. Dan penyerang mungkin masih nyisain pintu belakang atau backdoor di HP kalian. Minta bantuan dari ahli ngebantu mastiin kalau ancaman yang udah ngakar ini benar-benar dicabut sampai tuntas. Jadi, pada akhirnya kita kembali ke satu pertanyaan awal. Apalagi setelah kita ngeliat langsung cara kerja penyerang, gimana pinternya malware ini sembunyi, dan seberapa gila kontrol yang mereka punya. Apakah kalian benar-benar yakin ponsel pintar kalian aman saat ini? Eksplorasi kita kali ini bukan buat nakut-nakutin, tapi buat ngebangun kesadaran kalian. Di zaman di mana hampir seluruh privasi kita ada di dalam satu layar kecil, tahu cara kerja ancaman adalah perlindungan terbaik. Mulai sekarang, coba cek lagi aplikasi kalian, perhatiin kebiasaan download kalian, dan pastiin kalian nggak secara sukarela ngundang kuda kayu itu masuk ke benteng digital kalian. Tetap waspada ya, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.